Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Joni Kodirama. NPM saya adalah 20706451608887. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil tugas UTS saya. Di sini ada proyek ujian tengah semester dan matkul ini adalah dari praktikum struktur data dan algoritma. Tugas ini diberikan oleh Ibu Ratih selaku dosen pengajar praktikum struktur data dan algoritma saya. Oke, kita lihat dulu soalnya sini ya. Silakan kalian mencari sebuah kasus implementasi penggunaan konsep LIFO large inverse out yang ada di sekitar kalian. Kemudian buatlah perubahan logik konvensional menjadi komputerisasi dalam bentuk program sesuai dengan rancangan algoritma yang Anda buat. Dan silakan kalian buat vlog presentasi dari proyek UTS Anda. Oke, pertama sini saya punya konsep LIFO. Konsepnya ini saya bacain ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat sebuah program dengan penerapan fungsi LIFO yang saya jumpai sehari-hari. Konsep LIFO yang saya gunakan kali ini adalah penumpukan sebuah baju ke dalam sebuah lemari. Seperti yang kita ketahui, bahwa pada saat kita ingin memasukkan sebuah baju ke dalam lemari, pasti terjadi penumpukan yang secara tidak sengaja sama dengan konsep LIFO tersebut. Cara kerjanya pun sangat sederhana. Jika kita memasukkan baju paling awal, maka baju itu yang akan keluar terakhir. Dan sebaliknya, jika kita memasukkan baju paling terakhir, maka baju itulah yang akan kita pakai terlebih dahulu. Jadi penjelasan singkatnya tuh kayak misalkan nih kita mau masukin baju ke lemari, nggak mungkin dong kayak kita masukin baju pertama terus kita mau keluarin, kan susah ya. Penerapan fungsi LIFO tuh ada di situ. Yang pertama masuk, yang terakhir keluar. Itu. Sini ada flowchartnya juga ya. Nama ada mulai, deklarasi max stack sama dengan 5, deklarasi variabel data top dan baju, deklarasi variabel biasa, stack awal kosong penuh, push pop mencari ubah hapus, input variabel pilih DC data awal, print menu. Nah, di sini pilihan ya, pilihan-pilihan dari fungsi tadi. Fungsi pertama itu menambahkan tumpukan baju paling atas. Jadi dari bawah ke atas lah gitu maksudnya. Terus ada pilihan kedua itu ada mengambil tumpukan baju paling atas. Pilihan ketiga ada mencari baju dari tumpukan. Pilihan keempat menukar baju dari tumpukan dan menambahkan baju baru ke tumpukan. Jadi misalkan nih kita mau ngambil tumpukan baju ketiga, terus kita tukar sama baju lain, itu bisa. Perumpamannya gini, misalkan nih kita salah naruh harusannya di tumpukan ketiga nih bukan baju ini, harusannya baju yang di tumpukan tiga ini harus dipakai sekarang gitu, terus yang di tumpukan tiga ini lain gitu, jadi bisa ditukar gitu, di change. Terus pilihan kelima, di pilihan kelima ada mengeluarkan semua tumpukan baju dari lemari, itu kayak bersihin lemari. Terus yang keenam itu ada keluar dari program atau N. Kita langsung masuk saja ya ke C++. Di pertama ini ada sharp include iostream, itu deklarasi library biasa ya. Di sini ada deklarasi define max tax 5. Jadi maksudnya define max tax 5 ini sebuah tumpukan itu cuma bisa nampung 5 data. 5 variabel, 5 array lah gitu kan. Wah, itu kan kayak ini. Jadi dari tumpukan 1, 2, 3, 4, 5, misalkan kita mau nambah lagi, nanti dia bakal muncul gitu. Karena dia cuma bisa nampung 5 data doang. 5 data di sini kita juga pakai using namespace std. Di sini ada fungsi struct ya. Sini fungsi struct stack. Jadi fungsi struct terus itunya stack namanya. Tipe data stack. Terus ini ada int top. Int top itu kayaknya ini ya, inisial buat si stack ini kayaknya. Terus ini ada string baju. Nah, string baju ini inisial buat si ini, variabel buat si max stack ini, buat pembatasnya lah gitu. Jadi misalkan kita string baju itu tuh maksudnya di max stacknya berapa gitu. Terus sini ada deklarasi variabel data, ada void awal, int kosong, int penuh, void push, string data. Di sini kita pakai pointer. Sini ada void pop, void mencari, string c, void ubah, string d,
void hapus. Di sini juga ada pertama kalau saya itu ngebuat ini dulu ya, fungsi programnya kayak fungsi push, fungsi pop, fungsi mencari sama fungsi ubah serta fungsi hapus gitu. Pertama kita deklarasi dulu di sini stack, berarti ini nih di struct stack titik int top. Nah, berarti dia ituannya mengarah ke top lah gitu. Jadi kita deklarasiin dulu stack top itu sama dengan min 1. Kenapa min 1? Karena sebuah array itu dimulai dari 0. Kalau misalkan kita mulai dari 0, dia tuh bakal maju ke 1. Maka awalnya itu kita mulai dari min 1 dulu. Min 1, 0, 1, 2, 3 gitu. Jangan dari 0, 1, 2, 3 itu salah. Nggak bisa gitu. Hitungannya salah. Terus ini ada int kosong. Jadi kita periksa dulu nih void awalnya. Stack top itu masih ada apa enggak? Udah kosong apa enggak? Misalkan masih ada, berarti ntar di sini tulisan int kosong. If stack sama dengan min 1 return. Berarti kalau misalkan ini nilainya false berarti return gitu. 1 else return 0. Terus ada nanti dia muncul else-nya kalau misalkan diperiksa terus ituannya penuh, stacknya penuh, nanti ada di sini nih. If stack top sama dengan max stack min 1 return 1. Berarti dia meriksa stack top, berarti stack top itu berarti stacknya itu udah di paling atas nih, udah 5 kan, sama dengan max stacknya juga 5. Nah, nanti dia return tulisannya nanti muncul di sini itu apa, tulisannya antrian penuh atau gimana. Nanti ini sebenarnya ini void awal sama void awal ini fungsinya buat nanti di fungsi-fungsi di sini kayak buat push, buat pop, buat mencari, buat ubah, itu nanti awalnya dari sini kita ini buat apa? Ini sebenarnya buat pemeriksa lah gitu, pemeriksa antriannya penuh apa kagak gitu. Terus kita ke sini ke void push string data, karena kita pakai pointer, nanti dia langsung nyari alamatnya. Di sini string data. Kalau sistem CLS ini sebenarnya fungsinya itu misalkan kita udah proses, misalkan udah diproses, kan nanti kan dia sisa bekasan proses tadi itu dibuang, tapi datanya disimpan gitu. If penuh stack top. Nah, ini deklarasi stack top juga, struknya dari stack initial stack, terus di sini ada int top. Terus sama dengan stack top plus 1. Jadi dia naik gitu. Stack baju titik stack titik baju stack top sama dengan data gitu. Sini else, kalau misalkan dia periksa dulu nih stack top, misalkan dia kalau misalkan nilainya true berarti antriannya masih bisa, berarti dia masuk ke data. Tapi kalau misalkan udah penuh stack top sama dengan max stack min 1, berarti nanti dia ke else gitu. Oh, ini true nih, ini false-nya nih. Else sama dengan tumpukan baju penuh, nanti timbul di sini. Itu juga dengan void pop, sistem CLS sama juga ya kayak tadi ya. If kosong, stack top berarti dia kan dari atas ya. Berarti stack top itu kan berarti yang paling atas nih. Dia dikurang gitu dari atas ke bawah gitu. Nah, di sini langsung dikasih tahu, nanti muncul pesan juga baju pada tumpukan ke stack top, berarti yang di atas tadi itu sudah diambil gitu. Kalau misalkan else dia nilainya false gitu, maksudnya di antrian itu kosong, nanti dia muncul pesan tumpukan baju kosong. Itu juga di sini ada void mencari string c, sistem CLS juga sama kayak tadi ya. For int i, ini sebenarnya kayaknya buat variabel baru lagi nih ya, sama dengan 0, titik koma i lebih kecil sama dengan stack top titik koma i plus plus. Jadi dia cari dulu nih dari int topnya ada di mana gitu. Nanti dia cari if c sama dengan stack baju. Nah, ini maksudnya stack top ini nih, dia cari dulu nih dari bawah ke atas, di mana sih nih datanya gitu. Misalkan udah ketemu, nanti if c sama dengan stack baju i, nah baru dia keluar indikator sini. Baju ditemukan, baju c yang tadi nih void mencari ini
Maksudnya variabel C-nya ini data yang kita cari gitu. Ditumbuhkan I plus 1 gitu. I ini dari ini ya, yang dari INTI, variabel INTI. Only. Nah, ini juga ada fungsi ubah ya, mengubah data. Sini ada char U. Kenapa kita ada char U? Karena kan kalau saya kan ini kan nginputnya huruf ya, jadi dia butuh karakter lah gitu. Kita butuh karakter. Jadi kalau karakter itu kan dia harus dikasih array ya. Biar misalkan nih, berarti karena di sini char U array 20, berarti max karakter yang bisa kita masukin itu cuma 20 gitu. Kalau misalkan lebih dari 20 nanti programnya error. Sini juga ada pakai sistem CLS juga ya, sama. For int I sama dengan 0 nih juga sama kayak tadi ya. Kita cari dulu ada di mana dia. Sama kayak ini apa? Programnya sama kayak void pencari atasnya. If D sama dengan stack baju I. Nah, misalkan udah ketahuan nih, dia ada di mana datanya yang pengen kita rubah, baru kita check out, rubah dengan cin U. Berarti karakter yang tadi nih, variabel U tadi kita masukin stack titik baju I, yang ini tadi nih variabel pengen kita ubah sama dengan U. Jadi gitu. Nanti betul pesan check out baju D, variabel ini variabel yang pengen kita ubah dirubah dengan baju U, variabel yang kita ubah gitu. Ini variabel lama, ini variabel barunya tuh. Terus ini ada void hapus. Kalau void hapus tinggal kita hapus aja semua ya, stack top -1 semuanya kita hapus gitu dari atas ke bawah. Terus ini ada int main, ini buat ini ya, buat tampilan menu. Sekalian kita buat apa? Misalnya kita pengen milih ini pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga sampai pilihan keenam nih ada di sini semua. Jadi kita buat int main, int pilih. Di sini ada deklarasi variabel biasa, string d c data, awal do. Nah ini nih awalnya nih pakai dua, harus ada do-nya dulu ya, nggak boleh langsung while gitu. Count only, ini bebas mau dipakai mau enggak. Ini saya inilah ya buat apa? Supaya bagus aja lah gitu tampilannya nanti pas di output. Sini menu-menunya, menu-menu apa? Fungsi-fungsinya tadi itu yang di atas. Sini ada push, ini pop, ini mencari, ini ubah, ini itu hapus gitu. Kalau 6 ini default dia keluar program. Keluar dari output lah gitu. Sini ada cout, temukan baju, ini juga teks ya. Teks di output nanti. For int I. Nah, ini buat variabel baru lagi nih, sama dengan stack top titik koma I lebih besar sama dengan 0, titik koma I dikurang, berarti dari atas ke bawah gitu. Misalkan dia udah misalkan I-nya itu udah sama 0, berarti selesai gitu. Count I, stack baju I, only. Nah, di sini juga ada masukkan pilihan. Di sini ada cin pilih, masuk ya berarti ya. int pilih, sini pilih, switch pilih. Nah, ini apa? Ini sebenarnya juga bisa diulang kondisional ya, karena kita bisa milih mau pilihan 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 gitu. Sini ada case 1, code, masukkan baju yang dimasukkan lemari. Nah, di sini ini fungsi push ini nanti bekerja di case 1 gitu. Di sini ada case 2 pop, berarti ntar kalau misalkan kita milih 2, fungsi pop nanti bekerja. Itu juga fungsi case 3, nanti fungsi mencari dia bekerja di sini. Karena di sini cin C mencari C. Dia sama ya. Karena di sini variabel C-nya ada di sini, di mencari gitu. Ini juga sama, case 4, case 5, case 6. Case 6 itu berarti keluar dari program. Nah, misalkan udah dari ke 6 ini dia misalkan nih kita habis milih. Misalkan kita pilihan 1, kan udah kelar tuh. Dia ngulang terus. Ulang aja terus. Nah, sampai kita mencet 6, misalkan ke 6, dia baru keluar dari program. Berakhir berarti itu apa? Duelnya berakhir. Oke, kita langsung masuk ke programnya saja ya. Oke. Tampilannya seperti ini. Misalkan kita masuk pilihan 1. Kita masukin baju merah. Nanti dia masuk, ini tumbukan paling atasnya, ini paling atas. Terus kita masukin lagi 1, masukkan biru,
Nah, yang paling atas tadi kegeser ke bawah karena konsep pivot emang kayak gitu, last in first out. Karena yang terakhir kita input berarti dia yang keluar pertama gitu. Sini kita masukin lagi hijau. Kita masukin lagi kuning. Kita masukin lagi putih. Nah, ini udah 5 nih ya. Nah, kan kita masukin lagi nih satu nih. Kita mau masukin warna putih. Putih udah ya. Hitam berarti, hitam. Nah, di sini nih kondisional if else itu tadi berjalan. Karena pertama kan kita dilihat dulu nih apakah antriannya penuh apa enggak dari void awal ini. Misalkan else berarti tumpukan penuh karena di sini top max-nya udah penuh, dia udah 5 juga. Jadi nggak bisa nampung lagi. Seperti itu. Terus saya mau ngejelasin juga fungsi yang CLS ini ya, sistem CLS. Misalkan nih kita close dulu ya. Kita masukin pilihan 6 keluar. Misalkan kita di string data kita hapus dulu sistem CLS-nya, terus kita masuk lagi. Kita masukin merah. Tuh. Fungsi CLS itu sebenarnya kayak gini. Kan kalau misalkan dilihat jadi gak enak gitu ya. Kayak kurang aja gitu. Makanya fungsi CLS itu misalkan kita udah selesai proses, nanti sisanya ini nih output yang ini dibuang gitu, diganti yang baru dengan catatan data yang kita input tadi itu disimpan gitu. Gitu sebenarnya. Tuh kan sama aja ya. Ini kan data yang tadi kita masukin tuh, dia tampil di sini kan. Kalau sistem CLS gitu gunanya. Terus kita pakai sistem CLS lagi. Kita input satu merah. Nah, dia tuh jadi biar biar lebih enak kan dilihat aja sih. Seperti itu. Terus kita masukin lagi ya. Kita coba fungsi-fungsi yang lain. Kita coba biru, kita masukin dulu ya 5 array. Kuning, hijau, hitam. Nah, misalkan nih kita mau ngambil baju paling atas, berarti kita tinggal pencet 2. Nah, tuh mau paling aja yang paling atas tadi tuh keambil gitu. Terus kita pengen mencari nih, kita pengen cari baju biru itu ada di tumpukan keberapa sih? Terus kita tinggal ketik aja nih yang pengen kita cari. Nah, baju biru ditemukan di tumpukan kedua gitu. Sebenarnya ini tumpukan 1 ya. Karena Pak array itu tuh konsepnya ada dari hitungan dari 0, 1, 2 gitu. Karena di sini 0, 1, makanya itu. Di sini 0, di sana 1 gitu. Sebenarnya gitu. Karena saya pengen lebih mudah aja lah gitu, lebih mudah dimahami. Saya mulai dari angka 1, 2, 3, 4 kayak normal gitu. Terus kita pengen nukar baju nih, nukar baju di lemari. Kita tinggal pilih 4. Nah, terus kita masukin nih baju yang ingin kita ganti itu apa? Misalkan merah nih, kita salah masukin baju nih, harusan merah dipakai sekarang. Kita ganti merah, kita rubah dengan jingga. Masukin jingga gitu. Nanti yang merahnya tadi dirubah dengan jingga seperti itu. Terus ada 5. Kalau 5 ini kita menghapus semua semua stack ya, semua tumpukan kita ilangin gitu. Terus nomor 6 keluar dari program. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.